Jalanan yang dulu ramai dengan aksen khas dan kilatan lampu kamera kini berubah menjadi sunyi. Hotel-hotel terlihat setengah kosong. Restoran pun terpaksa tutup lebih awal. Akibatnya, perekonomian lokal merugi hingga jutaan dolar. Mengapa warga Kanada, yang dulu menjadi turis Amerika paling setia, kini enggan melintasi perbatasan? Ternyata, alasan dibalik perubahan ini bukan sekadar persoalan politik, melainkan juga sangat bersifat pribadi. Mulai dari perang dagang hingga kebanggaan nasional, ada sesuatu yang berubah dalam hubungan kedua negara. Dampaknya sangat terasa. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat sangat bergantung pada dolar Kanada sebagai sumber utama penghasilan. Kini, mereka berjuang keras untuk tetap bertahan hidup. Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui negara bagian mana saja yang paling terkena dampak. Pada video ini, kita akan mengungkap 10 negara bagian yang mengalami dampak paling parah akibat berkurangnya kunjungan dari warga Kanada. Nomor 10. Florida. Pantai-pantai Florida masih cerah. Pohon-pohon palem masih bergoyang. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Destinasi favorit warga Kanada di Amerika Serikat ini kini tampak lebih sepi dari biasanya. Florida, yang dulu menjadi tempat pelarian jutaan warga Kanada dari musim dingin, kini menghadapi penurunan ekonomi yang cukup mengkhawatirkan. Pada tahun 2024, lebih dari 3 juta warga Kanada berkunjung ke Florida, angka tertinggi dibandingkan wisatawan internasional lainnya. Namun, tahun ini, jumlah tersebut turun drastis. Maskapai penerbangan mengurangi jadwal penerbangan, resor-resor melaporkan banyak pembatalan. Bahkan restoran yang biasanya penuh kini tutup lebih awal. Penyebabnya adalah bukan hanya karena meningkatnya ketegangan politik, tetapi juga karena warga Kanada kini memilih destinasi lain seperti Eropa, Meksiko, atau bahkan memutuskan tetap di rumah daripada pergi ke Amerika Serikat. Akibatnya, Florida merasakan dampaknya secara langsung. Pariwisata adalah salah satu sumber utama kehidupan ekonomi Florida. Di kota-kota seperti Fort Lauderdale, Orlando, dan Tampa, pengeluaran wisatawan Kanada sangat membantu bisnis-bisnis kecil untuk bertahan. Kini, banyak kota pantai di Florida mengalami masa-masa sepi bahkan di puncak musim liburan. Dampaknya tidak hanya terasa pada hotel, tetapi juga pada penyewaan mobil, pusat perbelanjaan, restoran, dan taman hiburan. Efek riaknya sangat besar. Namun, bagian terberat dari semua ini bukan hanya soal kehilangan pendapatan, melainkan ketidakpastian yang menyertainya. Warga lokal bertanya-tanya, apakah mereka akan kembali? Ketika sebuah tempat yang terbiasa ramai kini tiba-tiba terasa kosong, perubahannya benar-benar terasa, bahkan bisa didengar dalam keheningan udara. Nomor 9. California. Jalanan di Los Angeles masih macet. Golden Gate Bridge masih berdiri megah. Namun, di balik keramaian itu, California sedang menghadapi masalah yang jarang terlihat. Setiap tahun, hampir 1 juta warga Kanada biasanya berkunjung ke California. Dari Vancouver hingga Toronto, mereka datang untuk menikmati Hollywood, Wine Country, hingga Yosemite. Namun tahun ini, situasinya berubah drastis. Jumlah kedatangan wisatawan Kanada melalui jalur udara menurun tajam. Hotel-hotel di San Diego dan San Francisco melaporkan penurunan pesanan kamar. Bus-bus wisata jarang beroperasi. Bahkan toko-toko di pesisir, yang biasanya ramai oleh wisatawan, mulai kehilangan pembeli. Meskipun warga Kanada bukan mayoritas turis di California, mereka adalah salah satu pengunjung dengan pengeluaran tertinggi. Mereka cenderung tinggal lebih lama dan menjelajahi lebih banyak tempat di negara bagian ini. Ketika mereka menghilang, kerugian ekonominya terasa sangat besar. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh bisnis, tetapi juga pada lapangan pekerjaan. Lebih sedikit wisatawan berarti lebih sedikit shift untuk pegawai hotel, pemandu wisata, dan pelayan restoran. Kota-kota yang bergantung pada pajak pariwisata terpaksa memangkas anggaran untuk program publik. Mengapa warga Kanada menjauh dari California? Beberapa alasan mencakup nilai tukar dolar Kanada yang melemah, situasi internasional yang kurang kondusif, dan perasaan bahwa uang mereka lebih efektif digunakan di tempat lain. Anda mungkin berpikir negara bagian sebesar California dapat mengatasi masalah ini, tetapi data menunjukkan sebaliknya. Jika keadaan tidak segera membaik,
mimpi indah California bisa perlahan memudar. Nomor 8, Nevada. Jackpot masih menyala, dan gadis-gadis penari masih tersenyum, tetapi jumlah pengunjung semakin menipis. Setahun yang lalu, wisatawan Kanada membanjiri kota-kota gemerlap Nevada, seperti Las Vegas dan Reno. Penerbangan penuh dengan warga Kanada yang ingin menghindari musim dingin, membuat hotel-hotel dan resor selalu ramai. Namun, tahun ini situasinya sangat berbeda. Dadu tidak lagi bergulir seperti biasanya. Anda mungkin terkejut melihat betapa besar dampak ketidakhadiran satu kelompok wisatawan terhadap perekonomian. Tahun lalu, lebih dari 1,7 juta warga Kanada mengunjungi Nevada. Banyak di antaranya adalah pelanggan setia hotel, restoran, dan kasino favorit mereka. Sekarang, hotel-hotel yang sebelumnya beroperasi dengan kapasitas 90% selama musim semi, kini hanya setengah penuh. Tempat-tempat wisata di The Strip menawarkan diskon hari kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan penduduk setempat mulai bertanya, kemana semua orang pergi? Jawabannya bukan misteri. Boikot pariwisata dari Kanada berdampak jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Ini bukan sekadar beberapa kamar hotel kosong. Hilangnya wisatawan Kanada berarti pendapatan lenyap hingga jutaan dolar. Penerbangan dari kota-kota besar di Kanada ke Las Vegas telah berkurang drastis, dengan beberapa rute dibatalkan sama sekali. Restoran di kawasan wisata melaporkan kerugian pendapatan 2 digit, dan pusat konvensi mulai mengurangi kegiatan. Namun, Nevada bukan hanya tentang kemewahan dan kasino. Ini adalah mesin pariwisata yang teratur, dan mesin itu membutuhkan bahan bakar. Wisatawan Kanada adalah bahan bakar yang andal. Tanpa mereka, mulai muncul keretakan. Efeknya sangat terasa bagi masyarakat. Bartender, staf meja depan hotel, dan pengemudi limusin merasakan dampaknya secara langsung. Banyak yang bergantung pada tip dari wisatawan Kanada yang dikenal murah hati. Ketika pengunjung itu menghilang, jam kerja, pekerjaan, dan pendapatan pun ikut lenyap. Orang Kanada membuat Vegas terasa internasional. Mereka membawa bisnis berulang, kunjungan di luar musim, dan promosi dari mulut ke mulut. Kini, ketidakhadiran mereka terasa sekeras musik di Fremont Street. Lampu-lampu masih menyala, tetapi bagi sebagian bisnis, situasi ini mulai terasa seperti pemadaman listrik yang panjang dan mahal. Nomor 7. New York. Taksi masih membunyikan klakson, dan Times Square masih bersinar. Namun, satu suara hilang di antara kerumunan. Anda mungkin terkejut betapa tenangnya New York tanpa pengunjung dari utara. Kesunyian ini berdampak buruk pada laba bersih beberapa kota di bagian utara. Pada tahun 2024, wisatawan Kanada menyumbang sebagian besar pariwisata internasional di New York. Dari air terjun Niagara hingga Danau George, mereka datang untuk berbelanja, menikmati alam, festival, dan makanan. Namun, pada tahun 2025, situasinya sangat berbeda. Bisnis lokal yang dulunya ramai kini merasakan suasana kota mati. Kamar di bagian utara negara bagian yang biasanya terisi penuh kini kosong. Restoran melaporkan malam Jumat yang sepi, bahkan saat seharusnya menjadi musim puncak. Sebagian besar pendapatan usaha kecil di koridor utara New York berasal dari pengunjung Kanada, terkadang hingga setengahnya. Setelah mereka mundur, dampaknya menjadi nyata. Meskipun kota New York masih menarik banyak pengunjung dari seluruh dunia, itu tidak mengubah situasi di utara. Daerah yang bergantung pada perjalanan darat dan wisatawan akhir pekan mengalami kerugian besar. Beberapa pemilik bisnis bahkan meragukan kemampuan mereka untuk bertahan. Jika keadaan tidak segera pulih, perusahaan mungkin akan menghadapi penutupan dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Yang mengejutkan adalah seberapa cepat semua ini terjadi. Dari bed and breakfast yang penuh menjadi lobi kosong dalam hitungan bulan. Ini bukan karena pesonanya hilang, tetapi karena orang-orang tidak datang. Nomor 6. Texas. Musik masih mengalun dan cakrawala membentang. Tetapi ada yang aneh di negara bagian bintang tunggal ini. Di balik asap barbecue dan pesona rodeo, Texas kehilangan salah satu kelompok wisatawan terpenting, warga Kanada.
Angka-angka menunjukkan penurunan yang cepat. Pada tahun 2024, Texas menyambut lebih dari 1 juta pengunjung Kanada yang datang ke Houston, Austin, Dallas, dan San Antonio, menikmati jalan raya dan festival. Namun, pada tahun 2025, kedatangan di bandara menurun drastis. Perjalanan dari Manitoba dan Alberta mulai memudar, dan Riverwalk San Antonio terasa lebih sepi. Mengapa hal ini terjadi? Perubahan sentimen internasional, keraguan ekonomi, dan isu boikot membuat wisatawan Kanada berpikir 2 kali. Akibatnya, Texas kehilangan pendapatan hingga jutaan dolar, sementara pariwisata mendukung lebih dari 600.000 pekerjaan di negara bagian ini. Saat ini, manajer hotel mengubah proyeksi, dan bisnis di pusat kota mengurangi jam operasional. Perusahaan persewaan mobil melaporkan persediaan yang lebih tinggi dari biasanya. Dampak ini lebih terasa di daerah pedesaan. Komunitas yang bergantung pada wisatawan Kanada kini sepi, dengan taman RV dan bumi perkemahan kosong. Restoran lokal merasakan musim sepi yang lebih panjang, dan banyak tempat yang dulunya ramai kini berjuang untuk bertahan. Yang paling mengkhawatirkan, banyak warga Texas tidak menyadari betapa pentingnya tamu-tamu ini hingga mereka hilang. Hilangnya satu wisatawan mungkin tampak sepele, tetapi hilangnya ribuan orang secara tiba-tiba sangat signifikan. Sekarang, pertanyaannya adalah, akankah mereka kembali? Atau inikah awal dari perpisahan yang panjang? Texas mungkin besar, tetapi tidak ada perekonomian yang terlalu besar untuk merasakan dampak ketika wisatawan berkurang. Nomor 5. Michigan. Danau-danau masih biru, hutan-hutan masih rimbun, tetapi perbatasan kini lebih sepi. Selama puluhan tahun, Michigan menjadi tujuan pelarian bagi warga Kanada, terutama dari Ontario. Namun, ada perubahan yang terasa tahun ini. Anda akan terkejut mengetahui betapa besar ketergantungan negara bagian ini pada tetangganya di utara. Pada tahun 2024, jutaan warga Kanada datang untuk berbelanja, memancing, dan bersantai di Detroit, Traverse City, Mackinac, dan Semenanjung Atas. Ini bukan hanya tempat perhentian. Ini adalah tradisi tahunan bagi banyak keluarga. Namun, pada tahun 2025, lalu lintas di jembatan mulai menurun. Perjalanan feri yang biasanya penuh kini menyisakan setengah dek yang kosong. Kota-kota perbatasan semakin jarang melihat wajah-wajah yang dikenal, dan suara mesin kasir semakin sepi. Ini bukan sekadar penurunan musiman. Ini adalah pola yang mencemaskan. Beberapa motel terpaksa mengurangi staf, sementara yang lainnya tutup pada hari kerja. Dampak ini sangat nyata. Namun, efek ini tidak hanya dirasakan oleh sektor pariwisata. Warga Kanada sering datang untuk membeli bensin, bahan makanan, dan pakaian, terutama saat nilai tukar menguntungkan. Tahun ini, mereka tinggal di rumah, dan ekonomi perbatasan Michigan merasakan dampaknya. Pejabat setempat mendesak peningkatan penjangkauan untuk menarik kembali para pengunjung, tetapi membangun kembali kepercayaan dan momentum memerlukan waktu. Nomor 4. Washington. Para peri masih meluncur di salju, dan kedai kopi masih ramai, tetapi ada yang berubah di udara. Washington, yang dulunya menjadi tujuan utama bagi pelancong lintas benua dan wisatawan Kanada, kini menghadapi penurunan jumlah pengunjung yang signifikan. Jika seseorang berkendara melewati kota perbatasan akhir-akhir ini, perubahan itu pasti terasa. Ekonomi lokal sangat bergantung pada pengeluaran warga Kanada. Pada tahun 2024, lebih dari 3 juta warga Kanada mengunjungi Washington untuk berbelanja, menikmati pemandangan, dan mencicipi kuliner. Namun, pada tahun 2025, penyeberangan di perbatasan Peaks Arch dan Sumas menurun drastis. Pusat perbelanjaan di Bellingham, yang biasanya ramai dengan plat nomor Kanada, kini sepi. Pengunjung bisa dengan mudah memarkir kendaraan di depan. Sementara pompa bensin yang dulunya antre panjang kini, beruntung jika ada pejalan kaki. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh mal dan hotel. Pasar petani yang biasanya melayani wisatawan Kanada, melaporkan pemborosan inventaris. Restoran di tepi laut terpaksa mengurangi jam buka, dan pemilik bisnis khawatir bahwa jika tren ini berlanjut, pemulihan akan memakan waktu bertahun-tahun. Badan Pariwisata berusaha meluncurkan kampanye baru,
Tetapi banyak yang merasa bahwa langkah itu sudah terlambat. Kepercayaan telah terguncang, kebiasaan telah berubah, dan dolar mengering lebih cepat dari yang diperkirakan. Ini bukan sekadar hilangnya pendapatan. Ini adalah hilangnya momentum. Ketika sebuah negara membangun identitasnya sebagai pintu gerbang bagi koneksi lintas negara, kehilangan arus pengunjung terasa lebih menyakitkan daripada yang ditunjukkan oleh angka-angka. Washington masih memiliki keindahan dan pesona, tetapi tahun ini, lebih sedikit orang yang datang untuk melihatnya, dan kesunyian mulai bergema. Nomor 3. Arizona. Matahari masih bersinar cerah, dan padang pasir tetap berbunga, tetapi jumlah pengunjung semakin sedikit. Arizona, yang dulunya menjadi tujuan utama bagi warga Kanada yang menghabiskan musim dingin, kini menghadapi penurunan yang drastis. Di masa lalu, puluhan ribu warga Kanada datang untuk menghindari cuaca dingin, membeli properti, mengisi taman RV, dan menikmati makanan di luar. Namun, pada tahun 2025, aliran pengunjung ini menurun tajam. Meskipun sinar matahari seharusnya cukup untuk menarik mereka, kenyataannya berbeda. Taman RV yang biasanya penuh kini menawarkan diskon, dan komunitas rumah mobil yang melayani pensiunan Kanada mengalami peningkatan lowongan. Restoran di kota-kota seperti Yuma dan Mesa terpaksa memangkas staf musiman. Dampaknya juga terasa di sektor lain, di mana toko kelontong lokal menyimpan lebih sedikit barang impor dari Kanada yang biasanya laris. Lapangan golf melaporkan hari-hari yang lebih sepi, dan daerah pariwisata di Sedona serta Tucson mengalami penurunan pemesanan yang signifikan. Ekonomi Arizona sangat bergantung pada wisatawan salju, dan banyak kota yang tumbuh pesat selama musim puncak ini merasakan jalanan yang lebih sepi, lalu lintas yang lengang, dan antrean kasir yang lebih pendek. Meskipun ini mungkin terdengar melegakan bagi sebagian orang, bagi pemilik bisnis, ini adalah tanda bahaya. Bukan hanya pemboros besar yang hilang, warga Kanada yang biasa berkendara selama beberapa minggu kini tidak datang sama sekali. Hal ini mengakibatkan penurunan pengeluaran untuk hotel, bensin, dan aktivitas lokal. Penurunan mendadak ini membuat pemilik sewa musiman panik. Mereka terpaksa memangkas harga, memperpanjang masa sewa, dan menawarkan insentif seperti bulan pertama gratis. Nomor 2. Maine. Pelabuhan masih bergoyang mengikuti pasang surut, dan rumah lighthouse tetap berdiri tegak. Tetapi ada yang hilang di udara asin ini. Maine dulunya menjadi tujuan musim panas bagi ribuan warga Kanada. Dari Quebec hingga New Brunswick, mereka datang untuk menikmati garis pantai berbatu, lobster roll, dan suasana yang tenang. Kini, lalu lintas di perbatasan menurun, dan bisnis pun terpengaruh. Banyak usaha kecil, toko souvenir, dan rumah makan makanan laut bergantung pada arus pengunjung ini. Beberapa bisnis terpaksa tutup lebih awal, sementara yang lainnya tidak dibuka sama sekali. Tur perahu kini berlayar setengah penuh, dan tempat perkemahan mengalami kekosongan yang tidak terduga. Bahkan bar harbor yang ikonik terasa sepi. Ini bukan sekadar perlambatan, ini adalah peringatan. Jika wisatawan tidak kembali, beberapa kota mungkin tidak dapat bertahan di musim ini. Nomor 1. Carolina Selatan. Ombak masih menghantam pantai, dan teh manis masih mengalir, tetapi rumah-rumah liburan tetap sunyi. South Carolina dulunya menjadi favorit warga Kanada, terutama Myrtle Beach, yang sering dikunjungi oleh pegolf, keluarga, dan burung salju yang memesan jauh-jauh hari. Tahun ini, pembatalan sewa menumpuk, dan pemesanan di luar musim menurun drastis. Banyak restoran tepi pantai dan toko souvenir yang bergantung pada pengunjung utara kini beroperasi hanya pada 50% kapasitas tahun lalu. Penduduk setempat menyebutnya musim hantu. Bahkan trotoar yang biasanya ramai pun tampak sepi. Hotel-hotel menawarkan tawaran menit terakhir yang belum pernah ada setahun lalu. Pesona South Carolina belum pudar, tetapi para tamunya mulai menghilang. Tanpa mereka, perekonomian mulai tertekan lebih dari panasnya matahari musim panas. Jadi, di tengah semua perubahan ini, muncul sebuah pertanyaan menarik. Apa yang akan terjadi pada ekonomi negara bagian yang bergantung pada wisatawan Kanada? Ketika suara-suara riuh dan keramaian mulai menghilang,
mereka dihadapkan pada tantangan yang lebih dalam. Apakah akan terjadi kebangkitan kembali hubungan antara kedua negara? Atau apakah ini awal dari sebuah era baru yang lebih sepi? Mari kita renungkan sejenak. Jika seseorang adalah pengusaha di salah satu negara bagian ini, langkah apa yang akan diambil untuk menarik kembali para pengunjung? Apakah ada cara untuk mengubah tantangan ini menjadi peluang? Apakah mereka akan kembali ke pasar yang lebih luas, atau mencari inovasi baru dalam pariwisata? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik, ekonomi global, dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.